Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Untuk memulai materi pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Di antaranya dengan penggunaan energi alternatif dan ajakan melalui poster. Kita semua tahu bahwa energi sangat dibutuhkan oleh manusia. Energi digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi yang paling banyak digunakan oleh manusia adalah minyak bumi dan batu bara. Bayangkan berapa juta liter minyak bumi yang dihabiskan dalam sehari untuk menjalankan jutaan kendaraan bermotor dan ribuan pabrik di dunia ini. Padahal ketersediaan minyak bumi dan batu bara terbatas. Energi minyak bumi dan batu bara berasal dari fosil makhluk hidup yang berproses selama jutaan tahun yang lalu. Apabila habis, minyak bumi tidak bisa diperbarui atau tidak diadakan kembali. Demikian juga dengan batu bara yang berasal dari tumbuhan. Ada kekhawatiran bahwa suatu saat nanti kita akan kehabisan energi minyak bumi dan batu bara. Bagaimana jika energi minyak bumi dan batu bara habis? Apakah aktivitas manusia akan terhenti? Sebelum hal itu terjadi, sudah saatnya kita memikirkan energi alternatif demi kelangsungan hidup manusia. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan biomasa. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional, yaitu bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Pada saat ini, sel-sel surya sudah biasa dijumpai di atap-atap rumah, rumah sakit, dan hotel-hotel. Yang kedua, angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini, angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut sebagai aerogenerator. Energi alternatif berikutnya yaitu air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang di bendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir, seperti air terjun yang deras.
Energi gerak dari air terjun tersebut digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik. Nah, anak-anak pintar, energi alternatif berikutnya yaitu panas bumi. Energi panas bumi atau dikenal dengan energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bumi yang berbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Pengembangan energi geotermal saat ini hanya layak di daerah dekat lempeng tektonik. Ini juga menjadi alasan hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi panas bumi saat ini. Salah satunya adalah Indonesia. Energi geotermal dapat dimanfaatkan secara tidak langsung dan secara langsung. Pemanfaatan tidak langsung sebagai energi listrik. Sedangkan secara langsung dalam wujud pemanfaatan energi panas untuk berbagai keperluan seperti pemanasan kolam renang, pengeringan hasil pertanian, perkebunan, pemanasan atau penghangatan budidaya ikan, dan pemanfaatan panas untuk keperluan yang lain. Energi alternatif berikutnya yaitu gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya yaitu bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Sedangkan singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Biogas digunakan sebagai pengganti LPG. Penggunaan energi alternatif merupakan satu bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan sekaligus untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Namun, kesadaran untuk melakukan usaha-usaha pelestarian lingkungan tersebut tidak sepenuhnya disadari dan dilakukan oleh masyarakat. Bahkan, ada sebagian masyarakat yang berperilaku tidak bertanggung jawab dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kegiatan tersebut salah satunya adalah perburuan liar. Perburuan liar dilakukan untuk memperoleh hewan-hewan tertentu yang kemudian dimanfaatkan beberapa bagian tubuhnya, seperti cula pada badak, gading pada gajah, kulit pada macan, ular, hingga buaya. Perburuan liar ini sangat berdampak terhadap keseimbangan lingkungan karena bisa menyebabkan berkurangnya populasi hewan-hewan tertentu di alam. Kegiatan ini bahkan bisa menyebabkan kepunahan hewan. Kegiatan manusia yang memengaruhi keseimbangan ekosistem selanjutnya adalah penebangan liar. Kegiatan penebangan liar dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama, untuk melakukan pembukaan lahan baru. Yang kedua, untuk mendapatkan kayu yang lebih banyak. Penebangan liar atau pembalakan liar ini bisa menyebabkan gundulnya hutan di suatu kawasan karena semua pohonnya ditebang. Kegiatan ini akan berdampak
pada penyerapan air hujan yang tidak optimal, sehingga bisa menyebabkan longsor. Nah, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Tuliskan contoh-contoh lain perilaku manusia yang bisa memengaruhi keseimbangan ekosistem. Kemudian kalian tuliskan pula solusi yang bisa dilakukan untuk menangani hal tersebut. Anak-anak pintar, menumbuhkan kesadaran untuk melestarikan sumber daya alam, salah satunya adalah sumber energi, dapat dilakukan oleh diri sendiri dan mengajak orang-orang di sekitar kita. Media yang dapat digunakan untuk melakukan ajakan tersebut dapat berupa poster, seperti pada gambar berikut ini. Untuk membuat poster, kita tidak perlu memerlukan biaya yang banyak. Bahkan, kita bisa memanfaatkan berbagai bahan bekas yang ada di sekitar kita, seperti kardus bekas, kertas koran, kertas kado, dan kain perca. Kegiatan ini justru bisa menambah nilai jual dari barang-barang bekas tersebut. Nah, anak-anak pintar, salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Nah, untuk menjawab hal tersebut, kalian bisa melakukan wawancara dengan cara bertanya kepada berbagai narasumber yang ada di sekitar kalian. Sekarang, kalian kerjakan tugas berikut ini. Lakukanlah wawancara kepada beberapa orang narasumber yang ada di lingkungan kalian mengenai dampak yang akan terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan. Kemudian, kalian buat laporan hasil wawancara tersebut dengan mengisi tabel berikut ini. Kalian ajukan pertanyaan kepada beberapa narasumber yang kalian wawancarai. Pertanyaannya, apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Kemudian kalian tuliskan hasilnya pada tabel, yaitu dengan menuliskan nama narasumbernya, kemudian jawaban yang diberikan oleh narasumber tersebut. Terakhir, kalian ambil kesimpulan dari hasil wawancara tersebut. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Pesan dari Pawarta, gunakan kreativitas dan ilmu yang kita miliki untuk terus berkreasi menghasilkan sesuatu yang berguna bagi halayak banyak. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.